Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sudirman, SPD MPD dari UPT SPF SDN Nusa Harapan Permai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Perkenankan kami menyampaikan praktek baik yang telah kami lakukan di satuan pendidikan kami dalam rangka menunjang proses peningkatan mutu dan layanan kepada peserta didik, termasuk bagaimana meningkatkan prestasi di lembaga pendidikan kami. Secara demografi, sekolah ini berada di daerah potensial karena berada di tengah-tengah pemukiman perumahan yang sedang berkembang dan dihuni oleh mayoritas pasangan usia muda, sehingga anak-anaknya adalah anak usia sekolah. Idealnya bahwa sekolah ini seharusnya menjadi sekolah pilihan utama bagi para orang tua yang bermukim di kompleks perumahan, karena selain lokasinya yang dekat, juga suasana lingkungan sekolah yang jauh dari kebisingan dan atau keramaian lalu lintas, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang bebas dari polusi udara dan kebisingan suara kendaraan. Meskipun demikian, fakta yang ada justru kondisi sekolah ini tidak menjadi pilihan utama bagi masyarakat di sekitar sekolah. Mereka justru menyekolahkan anaknya ke sekolah yang berada di luar kompleks perumahan yang jaraknya lebih dari 5 km dari tempat tinggalnya. Menyaksikan kondisi ini, saya selaku kepala sekolah mencoba menggali informasi dari berbagai pihak untuk mendapatkan data terkait kurang diminatinya sekolah ini. Salah satu cara yang saya lakukan adalah mengunjungi warga di tempat ibadah, lapangan atau di acara-acara RT RW dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan, termasuk harapan dan keinginan mereka terhadap keberadaan sekolah yang ada di lingkungannya. Dari data yang diperoleh tersebut, saya selaku kepala sekolah menetapkan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, untuk bidang non-akademik, dibutuhkan pelatih yang mumpuni atau profesional guna memfasilitasi peserta didik serta mendampingi guru dalam mengembangkan kemampuannya di bidang rambeng. Olehnya itu, diputuskan untuk mendatangkan pelatih yang sesuai kriteria tersebut. Tantangan yang muncul setelah menentukan strategi mendatangkan pelatih profesional adalah keterbatasan anggaran untuk membackup kegiatan tersebut. Dengan sebab itulah sehingga dilanjutkan dengan langkah kedua, yakni memaksimalkan fungsi kantin dalam mendukung program pengembangan bakat dan minat peserta didik guna mengatasi tantangan dari sisi keterbatasan dana yang ada. Di bidang akademik, seperti yang telah disepakati, gedung perpustakaan sekolah yang sudah ada akan dibenahi dengan cara menjadikan sebagai perpustakaan yang terakreditasi, agar dapat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Nomor 7 Tahun 2012. Standar yang dimaksudkan meliputi standar koleksi, standar sarana dan prasarana, standar layanan, standar tenaga, standar penyelenggaraan, standar pengelolaan, standar perawatan, dan standar kerjasama dan integrasi dengan kurikulum. Guna mewujudkan dan mempercepat progres pelaksanaan rencana ini, saya selaku kepala sekolah membentuk tim organisasi pengelolaan perpustakaan sekolah yang dituangkan dalam surat keputusan kepala sekolah tentang struktur organisasi perpustakaan. Sedangkan untuk bidang akademik, mendatangkan pelatih ahli yang nantinya sesuai dengan kriteria yang disepakati. Pihak-pihak yang diajak untuk terlibat dalam mewujudkan rencana ini untuk bidang akademik menjalin kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam rangka melakukan pendampingan terhadap tim yang telah dibentuk. Sedangkan untuk bidang non-akademik, memagangkan pembina-pembina ekstrakurikuler kepada tenaga pelatih yang sudah ditentukan
tersebut. Rapor mutu untuk melihat hasil progres pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021 itu dapat dilihat di rapor mutu tahun 2022. Rapor mutu di tahun 2022 dapat kami sampaikan bahwa kemampuan literasi hanya memperoleh skor 1,55. Artinya bahwa hanya ada 48,25% peserta didik yang memiliki kemampuan literasi dasar, sedangkan 20,68% peserta didik butuh intervensi khusus dalam mengembangkan kemampuan literasinya. Hal ini yang menyebabkan sehingga warna rapor pendidikan di sekolah ini pada dimensi literasi tahun 2022 berwarna merah. Demikian pula pada dimensi kemampuan numerasi, kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yang juga berwarna merah. Memasuki tahun 2024, hasil kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 telah nampak. Rapor pendidikan mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2022. Kemampuan literasi sudah memperoleh skor 77,78%. Artinya bahwa peserta didik sudah mencapai kemampuan literasi minimal di atas 70%. Hasil yang kami peroleh dari praktek baik ini adalah yang pertama di bidang non-akademik, peserta didik kami memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai pihak. Pada kegiatan competition drum band se-Indonesia Timur yang dilakukan oleh Bahana Percussion Yogyakarta, peserta didik kami memperoleh juara pertama pada kategori junior. Di kegiatan-kegiatan non-akademik lainnya seperti pencaksilat, menari, dapat kami sampaikan bahwa peserta didik kami sudah banyak mengalami dan memperoleh penghargaan dari berbagai pihak. Selain itu, di bidang akademik, perpustakaan juga sudah terakreditasi dengan akreditasi A. Kemudian inovasi-inovasi yang kami lakukan di sekolah seperti inovasi Kaluku yang sudah mampu masuk kepada kompetisi Innovation Government Award di tahun 2024 ini sebagai salah satu kegiatan inovasi layanan yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dalam melihat lembaga-lembaga yang melakukan inovasi di unit kerja masing-masing. Tahun ini 2024 sekolah kami memperoleh penghargaan sebagai sekolah adiwiyata. Ini adalah salah satu dan beberapa hasil-hasil dari praktik baik yang telah kami lakukan di satuan pendidikan kami. Nama saya siswa kelas 5 di UPT SPF Negeri Nusa Harapan Permai. Saya merasakan banyak yang berbeda saat saya berada di kelas 4. Kegiatan saya hanya belajar di sekolah. Ketika jam pulang sekolah, saya langsung pulang ke rumah. Tetapi setelah saya menduduki kelas 5 di sekolah, saya sudah tersedia banyak kegiatan menarik. Di sekolah sangat ramai sampai sore hari karena banyak kegiatan yang diikuti siswa seperti pramuka, drum band, betekwi, ekskul menari, dan kegiatan mewarnai dan ilmu bela diri pencaksilat. Saya Ibu Mirna. Saya merupakan salah satu orang tua siswa dari SD Nusa Harapan Permai. Letak sekolah yang berada di dalam lokasi perumahan ternyata tidak menjadi daya tarik untuk masyarakat di daerah tersebut untuk menyekolahkan anaknya di SD Nusa Harapan Permai. Namun, sangat berbeda dengan kondisi sekolah 2 tahun terakhir ini. Kami perhatikan rombel setiap tahunnya bertambah dan sekolah menjadi semakin ramai. Menurut kami, ada beberapa hal yang belakangan menjadi daya tarik orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SD Nusa Harapan Permai. Beberapa diantaranya adalah tersedianya kegiatan ekskul yang beragam yang bisa diikuti oleh siswa kelas 1 sampai kelas 6. Demikianlah paparan praktek baik yang telah kami lakukan di Satuan Pendidikan UPT SPF SDN Nusa Harapan Permai untuk peningkatan prestasi akademik dan non-akademik dengan strategi perencanaan berbasis data. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi teman-teman guru di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.